Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya di sini Hartono dari kelas SI 4603 dengan NIM 12.02223004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama atau tugas satu dari mata kuliah penambangan data atau biasa disebut data mining. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan data mining sebagai multiple disiplin. Data mining sebagai multiple disiplin adalah proses untuk menemukan pola-pola yang berguna dan informasi tersembunyi dari kumpulan data yang sangat besar. Sebagai sebuah disiplin multidisiplin, data mining mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah statistik, pembelajaran mesin, basis data, kecerdasan buatan atau biasa disebut AI, matematika dan algoritma, lalu ada visualisasi data. Next. Data mining sebagai evolusi dari teknologi informasi. Nah, data mining ini adalah hasil evolusi dari perkembangan teknologi informasi, terutama dalam hal bidang bisnis data dan kecerdasan buatan atau biasa disebut AI. Data mining ini biasanya digunakan untuk keperluan teknologi terbarukan, misalnya adalah AI dan masih banyak lagi. Next, nah di sini aku akan menjelaskan fungsi dari data mining berdasarkan metode atau algoritma. Nah, di sini ada correlation. Correlation digunakan untuk mengukur dan menganalisis hubungan atau keterkaitan antara dua atau lebih variabel. Contohnya adalah dalam hal pemasaran. Di sini ada perusahaan e-commerce dapat menggunakan korelasi untuk mengetahui hubungan antara jumlah pengunjung website dan penjualan produk tertentu. Misalnya, mungkin ada korelasi buat antara peningkatan kunjungan ke halaman produk tertentu dan peningkatan pembelian produk tersebut. Next. Nah, di sini ada clustering. Clustering adalah metode yang digunakan untuk mengelompokkan objek yang mirip satu sama lain ke dalam kelompok atau cluster yang berbeda tanpa menggunakan label sebelumnya. Contoh dalam hal segmentasi pelanggan. Perusahaan menggunakan clustering untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik usia, pendapatan, kebiasaan kerja atau berbelanja, lalu ada alamat, dan lain sebagainya. Ini sangat membantu mereka untuk menargetkan atau mengkampanyekan pemasaran yang lebih efektif. Next, nah di sini ada regression. Regression atau regresi digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Teknik ini terbukti sangat efektif untuk memprediksi nilai numerik di masa depan. Contoh dalam hal ekonomi. Regresi digunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi satu negara berdasarkan faktor-faktor seperti investasi, pengeluaran pemerintah, dan inflasi. Next, ada classification. Klasifikasi atau classification adalah metode yang digunakan untuk menetapkan objek ke dalam kategori atau kelas yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan atribut tertentu. Contoh, di sini ada deteksi email atau spam. Sistem email menggunakan algoritma klasifikasi untuk memisahkan email yang masuk dalam kategori spam atau non-spam berdasarkan karakteristik seperti pengirim, subjek, dan konten email. Lalu ada time series analysis. Time series analysis digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam urutan waktu dengan tujuan untuk menemukan pola, tren, musim, atau siklus, serta membuatkan prediksi berdasarkan data historis. Contohnya adalah dalam hal saham dan pasar keuangan. Time series analysis digunakan untuk memprediksi harga saham, lalu ada suku bunga, dan totalitas pasar berdasarkan data histori. Lalu di sini ada association. Association atau asosiasi adalah teknik yang digunakan untuk menemukan hubungan atau pola antar item dalam dataset yang besar. Ini sering digunakan untuk menemukan aturan atau pola yang terjadi bersamaan dalam transaksi data. Contohnya adalah dalam hal rekomendasi produk. E-commerce menggunakan asosiasi untuk merekomendasikan produk tambahan kepada pelanggan. Misalnya jika seseorang membeli ponsel, sistem akan merekomendasikan aksesoris seperti case, charger, lalu ada headphone, headset, dan lain sebagainya.
berdasarkan pembelian yang sering terjadi dalam e-commerce tersebut. Next, nah di sini aku akan menjelaskan pentingnya data mining dalam bisnis intelijen. Nah, pentingnya apa sih? Nah, pentingnya itu untuk membantu perusahaan menganalisis data yang besar, menemukan pola tersembunyi, dan mengungkap wawasan yang dapat digunakan dalam keputusan bisnis yang lebih baik dan strategis. Dalam konteks ini, data mining adalah alat analisis yang memungkinkan perusahaan untuk memahami data historis dan memprediksi tren dalam masa depan. Contohnya adalah dalam hal Uber. Uber ini adalah aplikasi ojek online seperti sebelah, yaitu Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Nah, Uber ini menggunakan data mining untuk mengoptimalkan rute pengemudi, memprediksi permintaan pelangganan atau perjalanan, dan menentukan harga yang dinamis. Dengan menganalisis data dari riwayat perjalanan, pola cuaca, dan acara-acara besar, mereka dapat memprediksi di mana dan kapan permintaan akan meningkat, dan memungkinkan mereka untuk menyesuaikan harga serta mengarahkan pengemudi ke lokasi yang tepat. Next, nah di sini udah selesai. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata ataupun ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.